Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahid Fakihi. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di UPT SD Negeri Karangtengah 4, Kota Tangerang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 16 Oktober 2025 di kelas 5 dengan tema ketika kehidupan telah berhenti. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik. Baik, alhamdulillah. Baik, selanjutnya silakan kepada ketua kelas untuk pimpin doa. Siap, duduk yang rapi, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Baik, Bapak Ki akan absen terlebih dahulu. Abdul Rasid ada? Abian Al-Fahri, Wahyu Ningtyas Trihapsari hadir. Baik, semuanya alhamdulillah hadir semuanya ya. Selanjutnya untuk menumbuhkan rasa jiwa nasionalis kita, maka kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baik, silakan berdiri semuanya. Silakan duduk kembali tempatnya masing-masing. Nah, supaya lebih semangat, Bapak akan mengajak kalian semuanya untuk tepuk janji fokus. Masih ingat kan? Dulu pernah tuh, masih ingat? Masih. Baik, kita mulai tepuk janji fokus. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik, masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Nah, kita belajar apa materinya? Surat Al-Imran dan surat Al-Baqarah. Tentang apa sih itu surat? Toleransi. Bagus. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya adalah ketika kehidupan telah berhenti. Ketika kehidupan telah berhenti. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya.
Kita mau membahas ketika kehidupan telah berhenti, maka kita mesti tahu tujuan kita belajar ini tuh apa. Nah, kita baca bareng-bareng. Nomor 1, apa? Menjelaskan lalu yang kedua, baca lagi. Memahami yang tadi maknanya kita pahami, bagus. Yang selanjutnya kita memahaminya dengan iman juga. Bukan hanya tahu artinya, tapi kita iman, yakin dengan seyakin-yakinnya kita kepada hari akhir, qada dan qadar. Lanjut, nomor 3, tujuannya adalah membedakan kubro dan kiamat sugro. Lalu yang keempat, tujuannya adalah mendeskripsikan tanda-tanda hari akhir. Kita juga nanti harus tahu tujuannya itu, tanda-tandanya apa sih nih kalau mau kiamat nih. Nanti ada penjelasannya. Baik, selanjutnya pertanyaan pemantik. Yang pertama coba dibaca. Apa yang di dunia telah berhenti? Ini kalimat pertanyaan nih. Jadi ntar timbul pertanyaan sebelum belajar, kalian ada pertanyaan apa yang akan terjadi jika kehidupan dunia berhenti. Nah, kalau ntar udah belajar, nanti sudah belajar, kalian akan mengetahui jawabannya. Oh, jawabannya ketika nanti kehidupan dunia telah berhenti begini. Nanti akan kita bahas. Lanjut, yang kedua, baca bareng-bareng. Mengapa kita nanti juga ada jawaban yang apa sih kita harus percaya hari akhir? Emang bener ada apa? Kan masih lama. Emang bener ada? Ntar ada bahasannya. Lanjut yang ketiga. Bagaimana tanda-tanda hari akhir mulai nampak? Nah, kalau beneran ada, terus tanda-tandanya apa nih? Sama kan kayak hujan, ada tanda-tandanya mau hujan. Oh, udah mulai mendung nih hujan. Nah, kiamat juga nanti ada tanda-tandanya. Bagaimana tanda-tandanya? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Baik, kita masuk ke materi. 5 alam keberadaan manusia. Silakan Fitri dibaca. Yang pertama ada alam apa? Alam ruh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat. Baik. Ada 5 alam keberadaan manusia. Sebelum kita masuk nanti ke mana hari akhir, kita harus tahu dulu nih alam-alamnya apa aja. Kita ini ada alam di mana? Kita ini lagi di mana? Alam apa namanya? Nah, awalan yang permulaan yang pertama adalah kita itu ada di alam ruh. Nah, di kandungan umur 4 bulan masuk nih ke alam kandungan. Bayi ketika umur 4 bulan di dalam kandungan, Allah tiupkan ruh ke dalam bayi tersebut. Pindah kita yang tadinya dari alam ruh, pindah ke alam rahim atau alam kandungan. Bayi umur 4 bulan mulai nendang-nendang perut ibunya. Nah, itu mulai bereaksi. Nah, ketika ada di alam kandungan, selanjutnya bayinya pun lahir. Nah, lahir berarti bukan di alam kandungan lagi. Bayi lahir maka adanya sekarang di alam dunia. Kalian, Papaki, dari bayi itu alam dunia udah mulai tuh. Sampai sekarang kita masih di alam dunia. Sampai nanti kita udah wafat, sudah meninggal, baru kita masuk ke alam kubur. Semua kita pasti akan merasakan kematian. Nah, kita masuk ke alam kubur. Setelah masuk ke alam kubur, kini ngapain di alam kubur nih? Ada yang berbuat baik, yang mendapatkan pahala selama di dunia, menjalankan perintah Allah, dia akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Tapi ketika di dunia dia itu tidak melaksanakan perintah Allah, maka di alam kubur dia akan mendapatkan siksa dari Allah. Selanjutnya alam akhirat. Di alam akhirat lah ini kehidupan yang sebenar-benar. Baik. Selanjutnya makna hari akhir. Kita kan materinya ketika kehidupan berhenti. Makna hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta dan segala isinya. Jadi hari akhir atau hari kiamat, semua dunia nih, semua alam dunia ini hancur. Gak ada yang tersisa satupun.
mau dia punya rumah anti kiamat kek, mau dia nanti punya teknologi canggih, misalkan nih di negara Jepang bikin teknologi rumah kotak begitu, misalkan anti huru-hara atau anti bencana, dia bikin kiamat terjadi, misalkan tuh rumah dibeli sama orang mahal supaya nggak meninggal ketika kiamat, tetap semuanya hancur, semuanya meninggal. Selanjutnya, beriman kepada hari akhir yaitu mempercayai dan meyakini sepenuh hati. Kata-katanya di kata beriman kuncinya. Kita harus beriman, maka kita harus percaya dan meyakini dengan sepenuh hati. Jangan ada keraguan, emang bener apa ada hari akhir? Kayaknya nggak percaya. Jangan. Kita harus yakin seyakin-yakinnya di dalam hati bahwa nanti dunia ini akan selesai, dunia ini akan berhenti, dan kita nggak selamanya di dunia ini. Kita akan meninggal. Yakin. Kalau kita nggak percaya sama hari akhir, berarti kita mengingkari rukun iman yang kelima. Dipertanyakan keimanan kita. Kita sebagai muslim harus mempercayai dan meyakini bahwasanya hari akhir itu pasti terjadi. Nah, sekarang jenis kiamat. Tadi kita udah paham nih, hari akhir kiamat tuh sama aja artinya. Artinya adalah hancurnya dunia dan segala isi-isinya. Kita harus mempelajari bahwa kiamat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kiamat, yang kedua kiamat kubra. Coba silakan dibaca saudari Freya, coba dibaca kiamat kubra artinya apa? Kiamat sugro artinya kiamat kecil, yaitu matinya seseorang atau sebagian. Jadi kiamat kecil ini, maka apa disebut sugro? Sugro itu bahasa Arab artinya kecil. Kenapa disebut kecil? Karena wafatnya cuma sebagian. Cuma sebagian, bukan keseluruhan. Makanya disebut kecil. Contoh, tsunami di Aceh menghabiskan berapa ribu nyawa, berjuta-juta nyawa meninggal dunia karena kena tsunami. Meninggal pada wafat semuanya di daerah Aceh. Nah, itu cuman sebagian Aceh, bukan sedunia. Cuma sebagian Aceh, makanya yang di Aceh disebut kiamat kecil atau kiamat. Kenapa disebut kiamat sugro? Karena cuma sebagian, enggak keseluruhan. Selanjutnya kiamat kubro lagi, Freya silakan dibaca. Kiamat kubro artinya kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh alam semesta beserta seluruh isinya. Ini yang tadi kita bahas di pertama, makna hari akhir, yaitu maksudnya kiamat kubro. Namanya juga kubro. Kubro bahasa Arab artinya besar. Kalau udah besar berarti ini kiamat puncaknya. Udah kiamat terakhir, semuanya hancur. Baik. Tadi dua jenis kiamat sugro dan kubro setelah kita bahas. Sampai gini kira-kira paham? Paham? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ada tuh tanda-tanda kiamat. Ada yang tahu gak sih tanda-tanda kiamat itu apa? Apa, Akram? Gempa bumi boleh. Selanjutnya ada lagi yang tahu tanda-tandanya apa sih kira-kira? Apa? Turunnya Dajjal. Turunnya Dajjal, bagus. Ada lagi sih yang tahu? Apa? Munculnya fitnah Dajjal, ya sama. Boleh munculnya fitnah juga di tanda kecil kiamat juga boleh, bagus. Nah, baik. Kita lihat nih tanda-tandanya. Nah, ada tanda-tanda kecil. Ntar sebelum ke tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecilnya artinya apa sih? Sebelum kita ke bawah, kita bahas dulu judulnya. Tanda-tanda kecil. Kok dibilang kecil sih? Dibilang kecil berarti ini tanda-tandanya rada jauhan. Masih agak jauh tapi udah dekat, tapi agak jauhan. Makanya disebutnya tanda-tanda kecil. Yang pertama, munculnya berbagai fitnah. Kenapa? Karena kita tahu bersama Nabi terakhir Khotamul Anbiya adalah Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tahu penutup Nabi Muhammad, berarti harus kita yakini setelah Nabi Muhammad kagak ada Nabi lagi. Selanjutnya
Yang ketiga adalah banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Selanjutnya yang keempat, perbuatan riba banyak terjadi. Tadi tanda-tanda kecil, sekarang tanda-tanda besar. Kalau kecil, dikit lagi mau ke kiamat, tapi rada jauhan. Kalau tanda-tanda besar, itu udah dikit lagi mau kiamat. Apa tanda-tandanya? Yang pertama, terbitnya matahari dari sebelah barat. Selama ini kita tahu matahari terbit dari sebelah timur. Terbit dari timur, terbenam di barat. Tapi kalau kalian pagi-pagi bangun tidur mau berangkat sekolah, lah kok matahari dari barat nih nongolnya, munculnya. Nah, itu adalah tanda besar hari kiamat. Selanjutnya, yang kedua, tanda-tanda besar kiamat yang kedua adalah munculnya Dajjal. Selanjutnya, selain Dajjal turunnya Imam Mahdi. Nah, di akhir-akhir turunlah Nabi Isa alaihi salam. Inilah tanda-tanda besar hari kiamat. Kalau ini udah terjadi, berarti kiamat udah pasti dikit lagi terjadi. Baik, sebelum Bapak Kim melanjutkan ke materi selanjutnya, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ada yang tahu kiamat itu terjadi kapan? Oke, teman kamu bertanya, ada yang tahu nggak sih Pak, kiamat itu kapan terjadinya? Baik, bahwasannya kiamat ini tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Tapi Nabi Muhammad SAW menjelaskan tanda-tandanya yang tadi sudah kita bahas. Tanda-tandanya tuh kalau mau terjadi kiamat tuh ini tanda kecilnya. Terus tadi tanda besarnya juga sudah dibahas. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Paham kira-kira? Oke, baik. Selanjutnya tahapan di akhirat. Setelah kiamat hancur, semuanya meninggal, semuanya wafat, terus ngapain lagi? Kita masuk ke tahapan akhirat. Tadi di alam yang kelima. Alam yang pertama tadi apa? Alam ruh, bagus. Alam yang kedua? Alam kandungan. Yang ketiga? Alam dunia. Alam dunia terus? Alam kubur. Habis alam kubur? Alam akhirat. Nah, setelah kiamat kan terjadinya di alam dunia. Setelah kiamat terjadi, masuk kita nih semua meninggal, masuk ke alam akhirat. Terus di akhirat ngapain? Ada tahapan-tahapannya. Baik, yang pertama, hari kebangkitan. Setelah semuanya wafat, rata semuanya meninggal, yang dari kuburan, yang udah lama meninggalnya dari tahun pertama udah meninggal, atau yang baru meninggal pas kiamat, itu semuanya meninggal, lalu Allah bangkitkan kembali. Atau dalam bahasa Arabnya disebut Yaumul Ba'ats. Apa bareng-bareng? Yaumul Ba'ats. Lanjut yang kedua, untuk dikumpulkan di Yaumul Mahsyar. Apa bareng-bareng? Yaumul Mahsyar. Apa sih Yaumul Mahsyar? Yaumul Mahsyar adalah hari mahsyar. Maksudnya hari berkumpul di padang mahsyar. Semuanya ngumpul nih. Dari tahun dulu sampai yang terakhir pas kiamat meninggal, ngumpul semuanya di padang namanya mahsyar. Nah, setelah Yaumul Mahsyar ada namanya Yaumul Hisab. Bareng-bareng, Yaumul Hisab. Artinya apa sih Yaumul Hisab? Adalah hari perhitungan amal. Contoh Arkam dipanggil, Arkam, kata malaikat. Ya malaikat, sini. Siap malaikat, dia datang, bawa buku 2. Ya malaikat, kenapa? Sini bukunya, kata malaikat. Dikasih sama Arkam. Ini malaikat, dicek sama malaikat. Oh, ini catatan kebaikan Arkam. Iya. Ini catatan keburukan Arkam. Oh iya, banyakkan catatan kebaikannya, kata malaikat. Tadi kan si Arkam bawa 2 buku nih. Ada amal kebaikan, ada amal kebaikan tangan kanan, ada amal keburukan. Bawa 2 nih, sama malaikat tuh dipegang, sama malaikat ditaruh di timbangan. Kebaikan ditaruh serak, taruh lagi yang kiri serak, ditimbang sama malaikat di Yaumul Mizan atau hari penimbangan. Yang berat malah dosanya. Padahal tadi dosa di catatannya cuma dikit, kok lebih berat. Arkam bingung. Ini rusak nih malaikat nih, timbangannya nih kagak bener nih. Lah kan banyakan pahala saya, kata si Arkam. Dia komplain sama malaikat, nih kagak bener nih, timbangannya rusak nih. Kan banyakan pahala saya malaikat, kok bisa sih yang dosanya lebih berat dari timbangan kebaikan saya yang banyak? Malaikat juga bingung. Kagak mungkin rusak ini. Diteliti lagi. Oh,
Puasa mah puasa nih si Arkam, tapi masih ngata-ngatain orang nih. Masih ngata-ngatain orang, masih suka bohong. Nah, ini kagak ada pahalanya nih. Cuman menggugurkan kewajiban puasa, tapi pahalanya tidak ada. Nih ketahuan nih Arkam nih kata malaikat. Kalau begitu yaudah nih pegang. Kata si malaikat. Oke siap malaikat. Si Arkam dengan ketakutan habis yaumul mizan lanjut dia ke yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Bareng-bareng apa? Yaumul jaza, artinya hari pembalasan. Si Arkam sambil itu udah ketahuan tadi timbangannya, aduh banyakan dosa lagi nih, gimana ya? Jalan, sono lewatin jembatan Shiratal Mustaqim kata malaikat. Akhirnya si Arkam dengan penuh ketakutan jalan. Udah tahu nih, pasti jatuh ini. Ya jatuh dah kata si Arkam. Bener jatuh dia ke neraka. Kenapa? Karena banyakan dosanya. Baik, setelah tahapan di akhirat, nanti selanjutnya ada kalimat tarji. Ada yang pernah dengar nggak kalimat tarji itu apa? Saya Pak. Apa kalimat tarji? Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Baik, kita lihat. Tarji ini bahasa Arab. Artinya yaitu kalimat yang diucapkan saat mendengar musibah seperti gempa, banjir, meninggal dunia dan lain-lain. Jadi kalau kamu mengucap innalillahi wa inna ilaihi rojiun, bukan hanya kepada orang yang meninggal saja, tapi ketika mendengar ada bencana, kita juga harus menyebut innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dengar teman ketabrakan, misalkan lagi main di jalan, dengar kabar, udah tahu belum ngapa? Oh no, si dia tabrakan di sono, di mana? No, depan BM. Ngapa? Motor mobil. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kita harus begitu tuh. Jangan yang bener apa gitu-gitu doang, tapi nggak ngucap kalimat tarji. Dengar bencana, dengar musibah, kita juga harus menyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa sih? Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Jadi kita membaca ini tuh dengan meyakini, ya udah emang semuanya ini milik Allah. Kita juga semuanya akan kembali kepada Allah, ya udah. Nah, itu artinya dari innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selanjutnya adalah hikmah beriman pada hari akhir. Setelah kita pelajari semuanya, hikmahnya apa sih kita pelajari? Buat apa sih tujuannya itu kita pelajari hikmahnya? Yang pertama, memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas karena Allah. Yang kedua, coba silakan dibaca. Apa bareng-bareng baca? Selalu berhati-hati dalam bertindak. Kita jadi takut, jadi hati-hati. Ada hapusan, ada pensil di meja, atau ada duit 500 atau 1000. Ini duit siapa ya? Ambillah. Kalau dia nggak hati-hati. Tapi kalau udah belajar takut sama tentang hari kiamat, tentang siksaan nanti di akhirat, ngambil 1000 aja takut. 1000 siapa ya? Ambil jangan ya, ambil jangan ya, ambil jangan. Itu udah ada hati-hati. Kenapa? Karena dia tahu nanti di akhirat ada yaumul jaza atau hari pembalasan. Baik, materi telah selesai. Silakan berdiri semuanya. Yuk. Kita melakukan ice breaking terlebih dahulu agar lebih semangat lagi. Siap semuanya ya. Awal itu bangkunya jadi depan, ntar kita maju mundur soalnya. Oke, siap. Keluarkan gerakan terbaiknya, jangan malu-malu. Jangan malu-malu, langsung aja bergerak. Oke.
terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Oke, silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, tadi materi sudah kita bahas semua. Maka sekarang adalah Pak Paki akan memberikan problem card. Apa itu problem card? Yaitu tentang masalah nanti kalian diskusikan kepada kelompok-kelompok kalian. Jadi masalah ini nanti kalian diskusikan, nanti kalian jawab. Di sini ada cerita pendek. Cerita pendek ini kalian baca bareng-bareng. Nanti kalian diskusikan sama teman-teman. Jawabannya apa? Paham ya? Nah, nanti kalau ada yang kurang paham lagi ngerjain silakan ditanya kembali. Papa kita tentukan ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5 dan 6. Baik, silakan ditulis nama kelompoknya. Silakan ditulis nama kelompok. Kelompok 2 berarti. Silakan ditulis nama kelompoknya, kelompok 3. Silakan ditulis nama kelompoknya, kelompok 4. Silakan ditulis kelompoknya, kelompok 6. Silakan ditulis nama kelompoknya, kelompok 5. Baik, silakan dikerjakan, diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Kalau ada yang belum paham atau kurang paham atau Pak ini gimana maksudnya pertanyaannya, silakan ditanyakan. Ada yang nggak paham nggak pertanyaannya? Dua. Termasuk ya mas, jenis apa peristiwa ini? Berikan penjelasan singkat. Nih kan ada cerita di atasnya. Kamu baca dulu nih. Di suatu kota terjadi gempa bumi. Kamu baca ceritanya. Nah, ditanya deh. 2. Ini cerita ini kiamat apa sih namanya? Kenapa disebut kiamat ini? Kasih penjelasannya. Nah, itu kan ada ceritanya. Kamu lihat dulu ceritanya, kamu baca. Ini cerita ini lagi ngomongin kiamat apa nih? Kiamat sugro apa kiamat kubro? Nah, kalau kamu tahu kamu tulis. Setelah kamu tulis, kenapa disebut kiamat itu? Penjelasan apa? Nah, paham ya? Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau begitu silakan kelompok 1 coba dipresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan semuanya kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang problem kali ini. Pertanyaannya, apakah gempa bumi termasuk tanda kiamat? Jelaskan alasannya. Ya, karena menghancurkan gedung di sekitar. Nomor 2, termasuk kiamat jenis apa peristiwa ini? Berikan penjelasan singkat. Kiamat kecil atau sugro? Karena hanya menghancurkan sebagian daerah saja. Apa yang seharusnya kita lakukan setelah melihat bencana besar seperti ini? Bertaubat dan mengucapkan kalimat tarjih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Coba kasih tepuk tangan semuanya. Oke, kelompok 1 silakan duduk. Selanjutnya, untuk lebih menguatkan lagi materi kita pada hari ini, Pak Paki akan memberikan soal kepada kalian semua agar dikerjakan secara individu. Tadi udah nih secara kelompok, sekarang sendiri-sendiri. Baik, silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Sama-sama. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Oke, silakan diisi. Kalau ada pertanyaan yang sulit atau tidak mengerti, silakan ditanyakan ke Pak Fakih.
Baik, sudah selesai semuanya? Alhamdulillah, baik, Pak Paki akan kumpulkan kembali. Baik, selesai sudah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, masih ingat nggak tadi materi sudah disampaikan? Yang pertama tadi itu dijelaskan tentang 5 alam keberadaan manusia. Yang pertama kita ada di alam apa? Ruh. Yang kedua alam apa? Yang ketiga? Yang keempat? Dan yang terakhir? Alam akhirat. Selanjutnya tadi juga disebutkan kiamat itu terbagi menjadi dua. Bagus, nggak gampang ditipu. Kedua, yang pertama kiamat apa? Yang kedua kiamat kubro. Apa sih arti kiamat sugro? Arti kiamat kubro? Kiamat besar. Selanjutnya tadi juga sudah dijelaskan tentang tahapan-tahapan di akhirat. Ada berapa tahapan-tahapan di akhirat? Yang pertama hari kebangkitan. Lalu yang kedua hari dikumpulkan di padang mahsyar. Yang ketiga hari perhitungan amal atau yaumul hisab. Yang keempat hari penimbangan amal. Dan yang terakhir hari pembalasan atau yaumul jaza. Alhamdulillah. Nah, dan terakhir, apakah kalian semua merasa senang dengan pelajaran hari ini? Senang. Alhamdulillah. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua, untuk kalian, khususnya untuk Pak Paki. Dan yang terakhir, silakan Brenda untuk pimpin teman-temannya baca doa. Duduk yang rapi, berdoa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.